Shalom semuanya. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk sharingkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya sharekan di YouTube di Zoom ini ya. Oke. Bisa dilihat ya? Oke. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 5. Yesus menjawab kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi apakah maksud dari firman ini, dari ayat ini? Apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali? Ayat ini sebetulnya mau mengatakan bahwa kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan sesuai dengan tema persekutuan hari ini, dan tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau roh Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita. Jadi di dalam bahasa teologinya disebut dengan lahir baru. Lahir baru adalah suatu anugerah dari Tuhan, di mana Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita secara nyata. Kita tidak bisa dikatakan berjalan bersama Tuhan kalau Roh Kudus tidak menyertai hidup kita. Hal ini dapat kita lihat dari contoh-contoh dari Alkitab ya, dari tokoh-tokoh di Alkitab. Mari kita bahasnya satu persatu. Ini 20 menit saya ada kesempatan, ini sekarang jam oke. Jadi yang pertama adalah Abraham. Abraham dikenal sebagai tokoh yang sukses, tokoh yang kaya, yang prosper dalam kehidupannya. Hal itu hanya terjadi karena dia beriman yang kuat, dia taat kepada Tuhan, dan yang lebih utama adalah karena pernyataan Tuhan di dalam hidupnya. Hal itu yang utama. Abraham mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan sepertinya Tuhan itu berbicara langsung kepada Abraham, seperti di ayat ini ya, Kejadian 13:14. Tuhan berkata kepada Abraham setelah Lot berpisah darinya, jadi mereka membagi tanah pada waktu itu, Abraham ke arah tanah Kanaan, yaitu Israel, dan Lot memilih ke tanah Jordan, sebelah, kalau kita lihat di peta itu sebelah kanan. Jadi Lot berpisah darinya, lalu berkata, "Tuhan, angkatlah matamu dan dari tempatmu berdiri ini, pandanglah ke arah utara dan selatan, serta ke timur dan ke barat, sebab seluruh tanah yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, sehingga jika ada orang yang dapat menghitung jumlah debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung." Jadi ini suatu nubuatan dari Tuhan yang terjadi hari ini, di mana keturunan dari Abraham itu begitu banyak, dan Abraham menjadi prosper, menjadi kaya, makmur ya. Nah, tetapi lalu jadi penyertaan Tuhan itu nyata di dalam hidup Abraham. Dan contohnya kedua adalah Musa. Musa itu pada awalnya sebetulnya bukan manusia yang baik ya. Waktu masa mudanya dia melakukan kesalahan, yaitu dengan membunuh orang Mesir ya. Tetapi Tuhan tetap memilih dia menjadi nabinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa membawa bangsa Israel yang jumlahnya sekitar 600.000 dewasa, dan itu belum termasuk anak-anak, jadi mungkin totalnya sekitar 2 juta orang, sampai ke tanah perjanjian
yaitu tanah Kanaan Israel sekarang, semata-mata hanya karena Roh Tuhan itu bekerja menyertai dia. Ya, jadi bukan karena Musa sendiri, kehebatan Musa, tetapi karena Roh Tuhan itu bekerja menyertai dia sehingga dia bisa membawa 2 juta orang itu sampai ke tanah perjanjian dan perjalanannya itu panjang dan 40 tahun gitu. Nah, tetapi Musa sendiri tidak lepas dari kesalahan. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu menggerutu, meminta air, dan setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengeluarkan air. Dia memukul batu dan mengeluarkan air. Jadi ini firman-Nya, Bilangan 12:11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jadi Musa waktu itu memukulnya dengan marah karena bangsa Israel kan menggerutu. Jadi Musa memukul dengan marah batu itu. Jadi Tuhan juga tidak sesuai dengan firman Tuhan, nubuatan Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Musa mendapat hukuman tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Musa sendiri, meskipun melakukan kesalahan, Tuhan tetap dia tidak kehilangan keselamatannya. Kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, dalam perjalanan Musa berikutnya, ketika itu Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke suatu gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Jadi ini di bukit Gunung Transfiguration ya. Jadi kalau kita ke Israel ini ada di Gunung Tabor, ada untuk memperingati kejadian ini. Jadi meskipun Musa seorang nabi Tuhan, seorang pilihan Tuhan, tetapi dia bisa tetap melakukan kesalahan. Tetapi dia berlari kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan kehidupannya dipulihkan dan dia menjadi seorang yang dihormati di dalam kerajaan surga. Contoh ketiga adalah Daud. Daud mampu mengalahkan Goliat itu hanya karena imannya yang kuat kepada Tuhan, dan terutama yang paling utama adalah penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Dia bisa mengalahkan raksasa Goliat, dia juga bisa memenangkan peperangan dengan semua musuh-musuhnya, hanya karena Tuhan itu memberitahu dia, begini caranya, ini tahan ini dulu, lalu ini maju berperang, lalu bunuh semua ini, kelompok ini. Jadi Tuhan itu yang mengarahkan dia. Itu hanya karena Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Namun Daud juga tidak bebas dari kesalahan. Ya, karena dia banyak membunuh orang, dia dihukum tidak bisa membangun bait Allah. Ya, ini jadi ayatnya, pasalnya di sini. Jadi dia telah banyak menumpahkan darah di dalam peperangan itu. Jadi Tuhan berkata bahwa dia tidak akan mendirikan rumah itu, bait Allah itu, tetapi anaknya yaitu Solomon yang akan mendirikan bait Allah tersebut. Dan kesalahan kedua adalah dia dengan Bersyeba, ya, dia mengambil istri Uria, panglima perangnya. Tetapi setelah kejadian itu Daud bertobat dan dia berlari kepada Tuhan. Daud tetap mendapat hukuman, tetapi
Dia kemudian mendapat banyak anak lagi, Jadi anak pertamanya meninggal, tetapi kemudian tetap mendapat banyak anak setelah itu ya. Dan Daud tetap dikenal sebagai raja yang utama dari Israel. Namanya di mana-mana kalau di Israel ya. Dan jadi kalau kita ke Israel itu kita bisa melihat King David Hotel, King David Street, lalu ambulansnya itu palang merahnya itu disebut Magen David Adom. Ya, palang merah, Adom itu merah, David ya, Raja Daud. Dan Tuhan Yesus sendiri dikatakan adalah anak Raja Daud. Gitu. Jadi penyertaan Tuhan di dalam roh Tuhan di dalam David ini begitu kuat gitu ya. Kita bisa melihatnya. Lalu contoh berikutnya ada Salomon. Salomon dikenal sebagai raja yang berhikmat. Hikmatnya itu dia bisa memecahkan masalah-masalah susah, dia bisa selesaikan, dan itu dikatakan adalah hikmat pemberian dari Tuhan. Nah, Salomon juga melakukan kesalahan, yaitu mempunyai banyak istri. Istrinya itu ratusan, yaitu dikatakan 700 istri dan 300 gundik. Nah, tapi istri-istrinya ini membelokkan hatinya kepada ilah Tuhan-Tuhan lain, dan hatinya jadi mengikuti Tuhan-Tuhan lain itu. Nah, Tuhan lalu marah kepada Solomon, dan akhirnya Tuhan menghukum dia dengan memecah Israel menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Selatan. Dan mereka ini berperang satu sama lain. Namun Tuhan tetap memilih Solomon untuk mendirikan bait Allah. Jadi bait yang Allah pertama ini ada dikatakan bait Allah yang paling paling indah gitu. Dan di akhir hidupnya Solomon juga bertobat dan dia berlari kepada Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah dia menyatakan penyesalannya dan dia menyatakan bahwa itu ada yang ya. Mesti di-unmute itu. Dan dia menyatakan penyesalannya dan dia menyatakan bahwa di semua di bawah matahari dan langit adalah sia-sia dan seperti menjaring angin. Dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan, bukan kepada dewa-dewi atau tuhan-tuhan yang lain, berhala gitu ya. Dan paling tidak Solomon itu menulis tiga kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan kitab Amsal. Dan kalau di Katolik ada Wisdom of Solomon atau disebut Deuteronica second canon ya. Kanon yang kedua. Nah, jadi di sini terlihat bahwa seorang yang diurapi Tuhan pun bisa melakukan kesalahan fatal sampai menyembah tuhan-tuhan yang lain. Namun Solomon kembali ke jalan Tuhan dan roh Tuhan, Roh Kudus menyertai hidup Solomon sehingga pada akhirnya Solomon bisa menuliskan kitab-kitab suci tersebut. Contohnya berikutnya ada Simpson. Simpson juga kita tahu ceritanya dia melakukan kesalahan dengan Delila dan dia dibohongi dan akhirnya rambutnya kekuatannya dihilangkan dengan cara rambutnya dipotong, lalu kedua matanya dicungkil. Tetapi di akhir hidupnya dia berdoa dan berseru kepada Tuhan dan roh Tuhan kemudian menolong dia menghancurkan rumah panggung orang Filistin itu. Jadi di sini penyertaan Tuhan, Roh Kudus ada, Roh Tuhan itu ada di dalam Simpson karena dia berlari dan berseru kepada Tuhan. Demikian juga contoh yang lain berikutnya adalah Abednego. Abednego itu menolak menyembah berhala seperti yang diberitakan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia secara ajaib. Dia tidak mati karena api tersebut dan dia mendapat upah diangkat menjadi pejabat tinggi oleh sang raja.
Nah, cerita berikutnya, contoh berikutnya juga, jadi yang tadi kan bagus-bagus ya. Mereka mendapat apa? Makmur, Abraham makmur, mereka mendapat jabatan dan sebagainya. Tetapi cerita yang berikutnya adalah para rasul dan juga Paulus juga, dan juga banyak para martir itu semuanya menderita di dalam hidupnya. Jadi semua rasul itu mati kecuali menjadi martir, kecuali Yohanes. Itu mereka bisa bertahan dengan hebat begitu karena semuanya hanya karena penyertaan Tuhan. Meskipun mereka menderita, disiksa di dalam hidupnya, mereka tidak kaya, tetapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi ini ayatnya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Lalu Paulus juga berkata, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Jadi apa kesimpulannya dari para tokoh Alkitab ini? Nomor satu, kita kalau mau berjalan bersama Tuhan, berarti Roh Kudus itu ada bersama kita. Roh Tuhan itu berjalan bersama Tuhan, tidak selalu menjadi kaya dan makmur, sukses, tetapi sukses di dalam dunia ya. Sukses di dalam Tuhan beda lagi ya. Tetapi bisa juga dalam hidup kita ini bisa ada banyak permasalahan juga dan penderitaan. Dan bisa juga melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tetapi nomor dua, di dalam segala situasi ini kita harus tetap setia, tetap berdoa dan dekat dengan Tuhan, berlari kepada Tuhan di dalam setiap masalah kita. Mohon penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita. Dan nomor tiga, marilah kita mendoakan teman-teman, saudara kita yang belum percaya supaya Roh Tuhan itu membukakan mata hati mereka untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian sharing saya hari ini, dan mari sekarang kita mendengarkan kesaksian dari teman kita Edwin dan Lydia dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Silakan.